Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Puji Anggraini, NIM 16021001001053. Saya mahasiswa dalam jabatan Batch 2 Universitas UIN Raden Patah Palembang tahun 2024. Pada kesempatan ini tanggal 29 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 fase D SMP Negeri 5 Lalan, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, dengan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Anak-anak, ada yang tahu nggak keutamaan dari doa itu apa? Untuk memperlancar pembelajaran. Kalian ya, setiap mau melakukan apa saja, kalian diusahakan harus berdoa agar semua yang kita kerjakan dilancarkan dan dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu absen dulu ya. Yenika Salsabila, Juwita Amelia Sari, Aurel Oktaviana, Nur Satikatus Sadia, Putri Inaya. Alhamdulillah. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang apa? Sholat berjamaah. Ada yang tahu nggak apa itu sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Ya, salah satunya ada makmum,
Ada imam. Ya, itu pengertian dari sholat berjamaah. Berarti kalian masih ingat semua ya? Kalau untuk pembelajaran pada pagi hari ini tahu nggak tentang apa? Ya, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemarin kan Ibu sudah membagi kelompok ya? Sudah. Nah, tugasnya sudah dibagi belum? Hanya coba Ibu minta tolong salah satu siswa untuk membagikan ini. Nah, ini ada LKPD, kalian kerjakan ya. Nanti setelah selesai Ibu menjelaskan materi, boleh kalian kumpulkan lagi ya. Nah, ini untuk materi-materi Nah, Ibu kan minggu lalu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Nah, tadi sudah Ibu bagikan apa? Ada 3 permasalahan mengenai apa? Mengenai tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, itu juga ada LKPD, nanti silahkan kalian kerjakan ya. Sudah? Nah, sebelum kalian berdiskusi ya atau mengerjakan LPKD-nya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui nama-nama dan tugas malaikat. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan iman kepada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan kalian berdiskusi. Setelah itu kalian presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok atas menjelaskan tentang mengapa keberadaan malaikat sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaan malaikat sangat penting bagi kehidupan manusia karena mereka menjalankan berbagai tugas yang langsung berkaitan dengan alam semesta, kehidupan manusia serta perjalanan menuju akhirat. Berikut beberapa alasan mengapa malaikat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. 1. Mengatur alam semesta atas perintah Allah. Malaikat memiliki tugas khusus dalam mengatur alam semesta sesuai dengan ketetapan Allah. Misalnya, Mikail bertugas mengatur dan fenomena alam seperti hujan, angin, dan pertumbuhan tanaman. Tanpa peran ini, keseimbangan kehidupan bumi bisa terganggu. Israfil bertugas menyambut sangkakala sebagai tanda hari kiamat dan kebangkitan manusia di akhirat. Keberadaan malaikat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia berjalan sesuai dengan ketetapan Allah, bukan sekedar kebetulan.
2. Mencatat setiap amal perbuatan manusia. Malaikat berwajib atau bertugas mencatat amal baik dan buruk setiap manusia. Hal ini mengingatkan kita bahwa semua perbuatan kecil apapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kesadaran ini mendorong manusia untuk satu berbuat baik karena tahu bahwa semua kebaikan akan dicatat. 2. Menjauhi perbuatan buruk karena amal buruk tidak dicatat. Dan menjadi anak yang baik dan berhati-hati dalam bertindak. 3. Memberikan pertolongan dan perlindungan. Malaikat juga ditugaskan untuk melindungi dan menolong manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Malaikat nafaskan dan menjaga manusia dari berbagai bahaya. 2. Malaikat yang mendoakan orang-orang beriman seperti orang yang berpikir, menuduh atau berbuat baik pada sesama. Keberadaan malaikat ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah berada sendirian, karena ada malaikat yang selalu mengawasi dan membantu. 4. Menghilangkan benar dan kekal. Malaikat pintar dan nanti bertugas menghadapi manusia dalam hal. Sementara makhluk pencahaya menjadi melakukan dan juga membutuhkan. Keberadaan mereka menjelaskan bahwa kehidupan tidak hanya sifat, tapi ada juga manusia. Imam bahwa dari Allah dalam kesimpulannya adalah keberadaan malaikat adalah bentuk kekuasaan yang disayang Allah kepada manusia. Mereka bertugas untuk menjaga keseimbangan alam, mendapat amal, memberikan perlindungan dan mengingatkan manusia tentang kehidupan akhirat. Dengan memahami peran malaikat, manusia dapat lebih sadar akan kehidupan kehidupannya, meningkatkan ketakwaannya dan menjalani hidup yang lebih baik. Ada yang bertanyakan nggak? Tadi tentang apa? Tentang mengapa keberadaan malaikat sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, berarti apa? Keberadaan malaikat itu apa? Sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena apa? Tugas-tugasnya itu. Tadi jumlah malaikat ada berapa? Ada yang tahu nggak? 10. Ya, silakan. Tepuk tangan buat temennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat nggak? Biar lebih semangat, kalian tepuk semangat ya. Coba tepuk semangat. Ya, sebelum Ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini, Ibu ada video ya. Nah, ini ada video ya. Sekaligus ada lagunya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Ayo. Malaikat Allah wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail dan Israfil, Munkar dan Nakir, Atid, Malik, Ridwan, menurunkan wahyu, meniup sangkakala.
itu tadi apa? 10 malaikat Allah dan tugasnya. Hafal nggak? Hafal ya. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai apa? Pengertian iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, jadi malaikat itu apa? Diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Kenapa selalu patuh kepada Allah? Ada yang tahu? Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, ya. Terus di situ iman kepada malaikat artinya, nah itu pengertian iman kepada malaikat artinya berarti apa? Percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Mereka hidup di alam gaib dan selalu patuh kepada Allah. Nah itu karena malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, jadi apa? Dia selalu patuh kepada Allah. Tadi malaikat apa? Diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat apa? Termasuk apa? Makhluk gaib. Nah, di sini ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama apa? Makhluk yang makhluk yang gaib atau tampak jasmani atau berwujud seperti kita ini ya, manusia. Yang kedua apa? Makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dimuliakan? Karena selalu patuh kepada Allah. Dia tidak pernah melanggar. Seperti apa? Seperti kalau manusia kan ada yang taat, ada yang melanggar ya. Terus yang ketiga, makhluk yang selalu bertasbih, patuh dan taat kepada Allah. Yang terakhir apa? Makhluk yang tidak pernah sombong, lelah dan tidak tidur. Nah itu sifat-sifat malaikat yang tidak dimiliki oleh manusia. Langsung ada apa lagi? Makhluk gaib lainnya, misalnya setan atau jin ya. Itu sifat-sifatnya. Nah, di sini ada perbedaan malaikat dan manusia yang dasar. Yang pertama apa? Malaikat mempunyai Nah, sedangkan manusia berarti apa? Ada yang taat dan ada yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau manusia itu apa? Mempunyai pikiran dan hawa nafsu. Makanya itu ada yang taat dan ada yang melanggar perintah Allah. Terus yang kedua, malaikat merupakan apa? Makhluk imaterial atau tanpa jasmani atau gaib. Nah, sedangkan manusia apa? Berarti apa? Berjasmani dan berwujud. Ada wujudnya ya kalau manusia. Terus yang ketiga apa? Malaikat mempunyai akal dan tidak mempunyai hawa nafsu. Sedangkan manusia apa? Mempunyai akal dan mempunyai hawa nafsu. Nah, kalau berarti apa? Kalau manusia itu kan bisa tidur, bisa makan, bisa marah dan sebagainya karena mempunyai hawa nafsu. Sedangkan malaikat itu apa? Makhluk yang paling taat dan selalu taat kepada perintah Allah. Yang keempat apa? Malaikat hidup di alam gaib, sedangkan manusia hidup di alam nyata atau dunia ya. Yang kelima apa perbedaannya? Nah, malaikat tidak berjenis laki-laki dan perempuan. Sedangkan apa? Manusia berjenis ada yang berjenis laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, itu perbedaan malaikat dan manusia. Ada yang mau tanyakan nggak? Tidak ada, Ibu lanjut ya.
Nah, nama-nama dan tugas malaikat. Nah, tadi kan kita sudah nyanyi. Coba siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan nama-nama dan tugasnya? Siapa yang berani? Boleh? Silakan. Jadi ayat itu ada nama malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Ya. Dan malaikat Israfil tugasnya meniupkan kekala. Kemudian malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Ya. Ada malaikat Munkar dan Nakir, Ya. tugasnya menanyai jarak kubur. Ya. Dan ada malaikat Raqib mencatat amal Baik. dan Atid mencatat amal buruk. Ya. Dan ada malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga Ya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan. Bagus ya, sudah berani tampil ya. Hafal nggak? Coba. Kita bareng-bareng ya. Ya. Yang pertama ada Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Terus nih Mikail. Tugasnya? Ya. Terus itu? Israfil apa? Meniup sangkakala. Terus ada? Oh, Israel lagi. Oh ya. Apa tugasnya? Ya, mencabut nyawa. Terus ada Munkar dan Nakir. Tugasnya apa? Menanyai di dalam kubur. Terus ada yang Raqib Atid. Tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Terus ada malaikat. Tugasnya? Yang terakhir ada malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Ya, hafal semua ya. Nah, selanjutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Biasa berusaha. Yang kedua, bersikap tawadu kepada Allah. Yang ketiga, bersikap hati-hati dalam. Yang terakhir ada berusaha memperbaiki dari. Nah, itu tadi perilaku yang mencerminkan iman kepada dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau tanyakan nggak? Yakin, nggak ada. Nah, Ibu ada video ya. Coba kalian siapkan pena. Sudah? Kertas LKPD-nya tadi udah itu belum? Sudah dikerjakan? Sudah. Nah, nanti kalian tambahan di situ ya. Ibu ada video, kalian catat poin-poinnya. Setelah itu nanti kalian kumpulkan bersama LKPD tadi ya. Ya. Nah, silakan kalian catat poin pentingnya. Ya Allah, sampai kapan aku akan seperti ini? Bersabarlah, karena ada peristiwa besar di kala orang itu mengalami ujian sakitnya. Peristiwa apa? Apabila seorang guru menderita sakit, maka Allah akan mengutus 4 malaikat untuk mendatanginya. Mula-mula Allah mengutus malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya. Nah, kok malah tiduran aja? Iya Bu, badanku rasanya capek dan lemes banget. Ya udah, kamu tunggu bentar ya, Ibu ambilkan makanan. Kemudian Allah mengutus malaikat kedua untuk mengambil nafsu dan rasa dari mulutnya. Ayo makan dulu Nak. Aku gak nafsu makan Bu, lidahku rasanya tawar dan agak pahit. Bukan sana, biar badannya keluar kembali.
Setelah itu Allah mengutus malaikat ketiga untuk mengambil pelajaran sinar di wajahnya. Subhanallah, wajahmu pucat banget dah. Ibu bagaikan dokter dunia. Terakhir, Allah mengutus malaikat keempat untuk mengambil dosa-dosanya. Biarkan istirahat dulu anaknya Bu. Jangan lupa banyak suruh diminum. Insya Allah akan segera sembuh. Baik, terima kasih dokter. Ketika Allah menghendaki kesembuhan pada hambanya, maka Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengembalikan kekuatannya. Selanjutnya malaikat kedua diperintahkan mengembalikan nafsu dan perasaannya, dan malaikat yang ketiga diperintahkan mengembalikan sinar di wajahnya. Kamu sudah baik kan, Nak? Alhamdulillah, tubuhku sudah mulai segar kembali Bu. Alhamdulillah. Namun malaikat yang keempat merasa tidak mendapatkan perintah, sehingga kembali menghadap Allah. Ya Allah, mengapa Engkau tidak memerintahkanku mengembalikan dosa-dosanya? Allah yang Maha Agung menjawab dengan firman-Nya, tidaklah lain apabila kamu mengembalikan dosa-dosa hambaku. Setelah dosa-dosa itu mendapatkan dirinya saat ia sakit, kemudian Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk membuang dosa-dosanya ke lautan. Masya Allah, jadi dosa-dosaku nanti tidak akan dikembalikan lagi ketika sembuh. Benar, itu sebabnya ketika diuji menderita sakit, hendaknya manusia tetap bersabar. Bisa pun juga tetap berikhtiar mencari kesembuhan. Baiklah, aku akan berusaha sabar menghadapi ujian Allah ini. Nah, gitu dong, jaga. Tidaklah selanjutnya tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguburkan bersama dosa-dosanya. Nah, itu tadi videonya. Silahkan kalian catat poin-poin pentingnya ya. Setelah itu LKPD-nya kalian kumpulkan ya. Kasih nama ya. Sudah? Sini silahkan kumpulin. Ada yang berani nggak menyimpulkan dari video tadi? Sudah? Coba tadi apa poin pentingnya dari video tadi? Ketika kita sakit apa? Harus bersabar dan berikhtiar untuk apa? Kesembuhan. Nah, tadi selama sakit apa? Allah mencabut apa? Ya. Yang pertama itu tadi apa? Allah mencabut apa? Kenikmatan? Kekuatannya. Jadi apa kalau orang sakit bisa lemas. Terus yang kedua Pak, Allah mencabut apa? Kenikmatan nafsu makan, jadi pahit, nggak enak makan. Ya, terus ada lagi apa? Mencabut sinarnya. Jadi apa? Menjadi pucat. Nah, setelah itu apa tadi? Ada 4 malaikat ya. Yang pertama Pak, mengembalikan kekuatannya. Yang kedua Pak, ada malaikat yang mengembalikan nafsu makan. Ada yang terus mengembalikan sinarnya, sinar di wajahnya. Yang terakhir ada apa? Dikembalikan kepada Allah atau tidak apa? Diambil lagi dosanya. Berarti apa? Disuruh dibuang kemana tadi? Ke laut. Berarti apa? Kalau misalnya kita sakit itu apa? Sebagai penggugur dosa-dosa kita. Makanya kalau misalnya kita dikasih ujian sakit, kita harus bersabar dan berikhtiar untuk kesembuhan. Nah, itu tadi poin penting dari videonya ya. Ada yang bertanyakan nggak? Sebelum Ibu menyimpulkan pembelajarannya. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran
kali ini ya. Yang pertama apa? Inti beriman kepada malaikat ialah meyakini keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Ya. Ya, yang kedua, malaikat adalah ada yang masih ingat nggak tadi perbedaan malaikat dan manusia? Ya, manusia. Ya, terus apa lagi? Ya, terus malaikat apa? Selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia ada yang taat. Ya, nah itu perbedaannya ya. Kalian ada tugas untuk di rumah ya. Silahkan kalian cari dalil nakli ya tentang sifat-sifat malaikat Allah. Sudah dicatat tugasnya? Ada yang tanyakan nggak sebelum Ibu tutup? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini ya pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah ya. Amin. Amin. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya selesai pembelajaran Ibu, kalian baca ulang lagi ya. Biar minggu depan tidak lupa ya. Baik, untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan kepada kalian dan kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.